Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini saya akan mereview tugas Anda, tugas review artikel Anda. Untuk kali ini saya akan mereview tugas yang dikerjakan oleh Dita Nur Faiza. Nah, judulnya tentang kinerja pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa, studi pada desa Duri, Kecamatan Pali Bilo, Kabupaten Bima. Ya. Langsung saja ini, motivasinya yaitu rendahnya SDM pemerintahan desa dalam mengelola anggaran desa. Ya, saya pikir ini sudah tepat ya, bahwa pemerintahan desa itu memang kapasitas SDM-nya masih banyak yang belum cukup, sehingga mungkin memang memerlukan bantuan untuk. Oke, motivasinya sudah sekalipun cukup pendek tapi sudah benar ya. Selanjutnya sebutkan pertanyaan penelitian, apakah kinerja pemerintah desa sudah dalam pengelolaan dana desa? Nah, ini redaksionalnya kurang pas ini. Ini apa subjek predikatnya ini tidak jelas. Apakah pemerintah desa sudah dianggap berhasil dalam pengelolaan dana desa? Nah, kalau yang pertanyaan kedua itu betul ya, sudah dalam bentuk pertanyaan, tapi seperti ini pertanyaan yang sifatnya kualitatif ya. Itu ya. Oke, penelitian sebenarnya ini tahun ini penelitian kuantitatif atau kualitatif. Kalau lihat hipotesisnya sebenarnya penelitian kuantitatif ya. Teorinya menggunakan Stewart teori ya. Terus hipotesisnya kinerja pemerintah sudah dalam pengelolaan dana desa. Sudah apa? Sudah dalam pengelolaan, kurang tepat ini. Apakah loh ini hipotesis kok ada pertanyaannya lagi? Ini jelas salah ini. Pendekatan kualitatif loh. Kualitatif kok ada hipotesisnya ini? Gimana ini teman-teman ya? Salah ini. Pengambilan pengumpulan data menggunakan teknik pengamatan, observasi, wawancara, interview, dan dokumentasi. Nah, ini pengambilan datanya kualitatif ini. Ya, sumber datanya primer dan sekunder. Cocok ini kalau dengan kualitatif ya. Nah, reduksi. Nah, ini reduksi data, display data ini. Ini adalah analisis, metode analisis penelitian kualitatif. Ya. Variable dependent karena menggunakan 5 orang loh, variabel 5 orang itu ya. Ini penelitian kualitatif, ya apa ini terjadi. Kalau kuantitatif ini ya kuesioner atau gimana gitu ya, atau data keuangan ya. Ini pertemuan ke berapa ini? Ke-6 kok masih seperti ini. Variabel independen nih. Kok variabel dependent independen menggunakan 5 orang, salah ini. Mengukur kinerja pengetahuan. Nah, oke, ini saya lihat ini. Jurnal akuntansi Utadayana. Ini tak lihat tadi ini Sinta 3 ini. Jurnal ini. Nah ini. Tak lihat ini Sinta 3 ini. Sinta 3 ya. Ini Sinta 3. Dan saya minta sebenarnya itu Sinta 2, bukan Sinta 3. Ya. Baik. Kita lihat, saya baca artikelnya ya. Motivasi tadi sudah. Terus pertanyaan, mana pertanyaannya? Pertanyaan penelitian. Ini sangat
ini ya. Ini pertanyaan metode loh kok tiba-tiba metode. Ya, sekali lagi teman-teman, ambillah penelitian yang Sinta 2 ya, seperti yang saya rekomendasikan. Ini masih nanti Anda sendiri kesulitan mengerjakan ya. Ini penelitian kualitatif sepertinya ini. Dan strukturnya juga membingungkan. Saya tidak membaca detail ini. Ya kan? Dari pendahuluan yang tiba-tiba langsung metode. Ya kan? Prakteknya slide dugaan ya kan? Terus teorinya. Mana ini pertanyaannya ini? Oke. Ini metode dengan informasi interpretif Creswell ini penelitian kualitatif, tidak mungkin ada hipotesisnya ya mestinya. Anda kok itu ini belum waktunya mengerjakan penelitian kualitatif ya. Apa ini salah ini ya jawabannya. Oke, kita belum waktunya bahas ini dulu ya kan, tidak ada hipotesisnya. Jadi yang mana tadi ini ya, ini jawaban Anda punya siapa ini, punya Dita Sofian Sauri. Ini salah, ini masih banyak salahnya. Ini ya ada hipotesisnya ya kan, teori tadi memang ada tapi hipotesisnya tidak ada karena ini penelitian kualitatif. Pertanyaannya juga salah ini ya. Oke, saya lanjutkan untuk penelitian selanjutnya aja. Yang ini punya Citrananda. Oke, Citrananda ini. Pengaruh struktur modal dan finansial struktur pada kinerja perusahaan. Dijelaskan motif peneliti termasuk melakukan penelitian ini karena penelitian ini menggunakan mengenai struktur modal terhadap kinerja perusahaan masih terbatas. Ini belum ini. Pertama penelitian pada masalah. Sudah ini masalahnya masalah penelitian, bukan masalah yang ada di masyarakat. Ya, problemnya problem riset atau ya kalau masuk ini gap riset lah. Tapi yang saya maksud dengan motivasi itu bagaimana masalah ini di masyarakat, apa problemnya, apa keterburuk, apa buruknya. Katakanlah di sini ada struktur atau kinerja perusahaan. Kinerja perusahaannya ada apa? Gimana buruknya? Ya. Apakah struktur modal dan infrastruktur berpengaruh terhadap kinerja perusahaan? Oke, ini pertanyaannya sudah benar ya, penelitian kuantitatif ya. Dan teori trade off, oke, teori bagi teori, oke, teori agensi, oke, ya sudah benar teorinya 3. Terus hipotesisnya ada pengaruh negatif antara struktur modal terhadap kinerja perusahaan. Oke, hipotesisnya ada efek negatif antara kedua struktur modal kinerja perusahaan. Oke. Ada pengaruh negatif antara struktur modal perusahaan pada saat itu lebih besar daripada sebelum krisis. Hipotesisnya sepertinya benar. Pengaruh negatif antara modal perusahaan pasca krisis lebih kecil dibanding dengan saat krisis. Oke. Pendekatan berarti ini pendekatan kinerja berdasarkan sebagai variabel. Pendekatannya apa? Kalau pendekatan itu kuantitatif atau kualitatif atau mixed approach, pendekatan campuran. Ya. Jenis datanya kuantitatif, jenis data bukan ya, karena kuantitatif ya datanya pasti kuantitatif, maksudnya itu jenisnya dokumenter atau subjek gitu ya. Kalau dilaporin keuangan jadi jenisnya data dokumenter, sumber datanya sekunder ya.
pengumpulan variabel, oke, ini ada rumusnya. Ruang direct, rumusnya kok nggak jelas ini. Rumusnya apa ini, kok titik-titik ini ya? Ini jelas nanti. Teknik analisis datar, garis linear, oke. Keterbatasan, judulnya pengaruh manajemen modal terhadap kinerja perusahaan 3 periode waktu khusus dengan bandingkan jenis mata uang akibat unsur hedging. Belum nih, tolak sementara usulan penelitiannya. Oke, saya baca dulu ini yang bermasalah ini pengukuran variabel sama ini ya, apa itu, motivasi. Motivasi riset itu ya, kita lihat dulu ini apakah dari jurnal yang cukup bagus atau jurnal yang kurang bagus. Kita lihat, kita baca motivasinya. Secara umum setiap perusahaan memiliki tujuan yang sama, yaitu mendapatkan keuntungan maksimal. Produktivitas merupakan suatu indikator menunjukkan beberapa baik kinerja mencapai tujuan tersebut. Oke. Perusahaan butuh pendanaan internal dan eksternal, berasal dari produksi, setelah pajak, sedangkan eksternal, penerbitan saham baru, pengajuan utang, lembaga keuangan, dan daun obligasi. Oke. Setiap proses pendanaan tentunya dipilih yang harus langsung di perusahaan. Kita ini mampu perusahaan pada penjelasan dan pengaruh manfaat utang terhadap kinerja perusahaan ya. Perusahaan mendapatkan keuntungan dari penggunaan utang, yaitu meningkatkan arus kas bebas yang berasal dari pengurangan pembayaran pajak, karena biaya bunga diperbolehkan untuk dikurangkan menghitung penghasilan pajak. Namun mengacu pada trade-off teori, pendanaan melalui utang dan bunga juga tinggi dan menurunkan pendapatan perusahaan sehingga kualitas perusahaan. Utang dianggap untuk biaya sehingga bukan kinerja perusahaan. Sebetulnya utang juga dapat menjadi counter manajemen dalam mengambil keputusan. Manajemen peran sebagai pengambil keputusan sehingga biasanya mereka memiliki informasi yang mendalam tentang perusahaan dibandingkan perusahaan. Saya melakukan perbedaan kepentingan yang dicapai. Ya, ini sebenarnya bisa ini. Pemisahan fungsi manajemen dan pemilik perusahaan menggabungkan perbedaan kepentingan yang ingin dicapai manajemen dan mengatasnamakan diri untuk memaksimalkan kekayaan. Salah satu cara mencegah adalah dengan hutang. Nah ini bisa jadikan motivasi ya di bait ini. Ya. Memang keputusan mengenai hutang dengan biaya ditanggung oleh perusahaan, bunga berlebihan akan menimbulkan resiko gagal bayar. Nah ini kan jelas nih, motivasi. Ya, ada resiko gagal bayar jika perusahaan itu ya Mbak Nanda ya. Ini motivasi nih, jelas nih. Ya, saya pikir itu ya, itu motivasi. Terus tadi pengumpulan variabel, coba kita lihat yang lain sudah, metodologi. Ini mestinya tidak seperti ini nih, salah ini. Ini rumus kok titik-titik ini, terus gimana maksudnya ya? Ya mungkin artikelnya ini nggak bagus, saya kira itu ya. Oke teman-teman, ini sudah pertemuan kesekian banyak, mestinya Anda sudah jarang sekali kesalahan, ternyata masih banyak kesalahan ya. Semoga yang lain hati-hati. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.